Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam tafsir yang sangat mulia untuk satu surah yang sangat banyak kandungannya, yaitu surah At-Thariq ya. Kemudian kita telah baca muqaddimah, kita telah ketahui muqaddimahnya, dan juga telah kita masuki 5 maudhu'ul ayat, ya kan? 5 maudhu' ayat. Jadi ini surah At-Thariq ini adalah masya Allah ya, banyak isinya. Jadi isinya banyak. Di sini 17 ayat. Maudhu'nya isinya berapa? Disebutkan oleh penulis 5, ya kan? 5. Ya, sekarang kita lanjutkan ya, ikhwah. Ma'ani al-kalimat. Ya kan sekarang? Sekarang ma'ani al-kalimat. Yang pertama was-sama'i wat-thariq. As-sama' dan demi langit dan demi at-thariq. Apa thariq, ikhwah? An-najm. At-thariqi. Apa thariqi? An-najmi at-tali'i lailan. At-thariqi adalah apa? An-najmi at-tali'i lailan. Bintang yang muncul di waktu malam. Bintang yang muncul di waktu malam. Ini tentunya sangat agung, ya, karena dia telah bersumpah dengannya. Bersumpah demi apa? Demi bintang, ya kan? Allah bersumpah demi bintang. Ini tentu adalah suatu yang sangat agung. Ya. Al ulama'u kan ujung. Ya, di kita kalau jadi ulama nanti kayak seperti apa? Bintang. Ya Pak ya, Pak sudah menerangi kegelapan malam. Kalau an-najm ya kan, kegelapan malam. Kalau siang kemana? Siang juga terang, cuman ya di bumi terang matahari. Namun demikian terus jangan Pak, jangan marah. Sengengene wis padang aku nesu wae, ngrasa nesu ya. Engko sengengene ingslep kamu tampil. Ya, gitu. Enggak usah menyaingi matahari, tapi nanti kalau dia tenggelam kamu tampil. Dikira ya? Gitu kan? Ya, itu namanya bagus gitu bintangnya kan gitu. Jadi tahu waktu dia harus tampil ya kan itu. Jangan terus malah waktunya dibutuhkan, waktunya tampil malah ngambek. Enggak boleh itu ya. Atau apa an-najmi at-tali'i lailan. Apa itu at-thariq? Wa ma adraka mat-thariq? At-thariqu huwa an-najmu as-saqib. An-najmu as-saqib adalah apa ikhwah? An-najmu, kenapa marfu an-najmu? An-najmu saqib. An-najmu kenapa marfu abid? Abid, an-najmu kenapa marfu? Mubtada. Apa isman ya, isman an-najmu
Apa i'rabnya an-najmu? Mubtada. Terus kiri? Khobar, ya. Khobar. An-najmu khobar. Mubtada'nya mahdhuf. Takdirnya apa? At-tariq. Ya kan? Wa ma adraka mat-tariq. Apa itu at-tariq? Jawabnya at-tariqu adalah an-najmus sakib. Kan gitu toh? Jadi an-najmu marfu sebagai apa, ikhwah? Khobar. Mubtada'nya apa? Mahdhuf. Takdirnya apa? An-najm. Kayak gini. Masmuk. Masmuk. Ahmad. Apa artinya Ahmad? Marfu. Apa marfu? Khobar. Mubtada'nya mahdhuf. Takdirnya ismi. Gitu toh? Nah, kayak gitu kan? Gitu. Masmuk. Itu langsung Ahmad. Kan gitu. Itu khobar. Itu ismi Ahmad. Wa ma adraka mat-tariq an-najmus sakib. Asalnya apa? At-tariqu huwa an-najmu as-sakib. Ini namanya apa? Tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Namanya tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Jadi at-tariq itu ditafsirkan oleh Allah sendiri di lain ayat dengan firman-Nya an-najmu as-saqibu. Nah, ini wajib kita ambil. Kita nggak boleh punya tafsir yang lain. Kenapa? Karena Allah yang berfirman telah dengan sendirinya dia memberikan tafsir, maka wajib itu yang diambil. Ya kan? At-tariqu an-najmus saqib. Mana an-najmus saqib, ikhwah? Al-mudhi'u. Apa? Al-mudhi'u. Al-mudhi'u itu an-najm atau as-saqib? Al-mudhi'u menerangkan an-najm atau menerangkan as-saqib? As-saqib. Ya kan? An-najmu saqibu ai an-najmu al-mudhi'u. Gitu ya kan? An-najmu saqibu ai an-najmu as-saqibu. An-najmu as-saqibu ai an-najmu al-mudhi'u. Gitu ya kan? An-najmu al-mudhi'u. Nah, itu juga yang antum harus pahami teknis memahami tafsir, ya kan? Itu namanya teknik memahami tafsir, ya. Gitu. Itu tekniknya begitu. Itu cara memahaminya. As-saqibu ai al-mudhi'u. An-najmu al-mudhi'u alladzi. Nah, itu as-saqib adalah apa? Isim fa'il. Ya kan? As-saqib adalah isim fa'il, ya toh? Isim fa'il. Nah, kemudian ditafsirkan. Apa tafsirnya? Alladzi lihat dulu, lihat kamus belum? Yaskobu. Sakoba yaskobu. Ya, sakoba yaskobu. Apa artinya? Ya. Tembus. Ya, yang tembus. Itu ya. Itu mesti kita buka ya. Kita harus buka kamus itu apa? Oh, sakoba yaskobu. Jadi al-mudhi'u alladzi yaskobu ad-dhulla ma bi nurihi. Nah, itu namanya at-tariq. Apa itu tadi? An-najm bintang, as-saqib yang, al-mudhi bintang yang, ad-do'a yudhi'u ido'ah, mudhi yang bersinar. Yang bersinar
yang menembus kegelapan dengan cahayanya. Itu bintang ya kan. Jadi walaupun jadi bintang yang dia bisa menembus kegelapan malam. Kayak di Wono ya kan. Di Wono itu saya nggak menyangka kalau di Wono itu ternyata kalau malam hari itu terang. Saya kira gelap gulita, ternyata di Wono itu juga kalau malam terang juga. Nah, saya agak mendung loh ya. Walaupun nggak ada pas nggak ada bulan pun tetap terang karena ada bintang, ya, ada bintang. Saya pernah di suatu malam, ya mungkin 2 jam saya jalan kaki itu ternyata terang, nggak kuduga, ternyata terang, masya Allah, padang banget, nggak ada listrik loh, tapi padang banget itu jalan itu. 2 jam kayaknya saya berjalan itu. Wong sampai jam 10 itu sampai rumah. Jam 10 mungkin 2 jam itu ada ya di jalan waktu itu di Tuban itu. Jadi mau ngisi khutbah tapi berangkatnya harus Kamis setelah belajar atau ngajar itu berangkat sampai bawah, sampai kota atau lereng atau kaki gunung itu kemalaman, sudah maghrib. Akhirnya nggak ada kendaraan sampai puncak, cuma naik kolbak sampai pertengahan jalan, terus naiknya jalan kaki 2 jam mungkin gitu. Tapi alhamdulillah kok nggak gelap, saya nggak ini nganu ya, ternyata berharga sekarang untuk cerita gitu, terasa itu ingat terang itu, saya kagum itu kok padang ya. Padahal di bawah pohon kayak gini kok padang gitu, kok terang ya gitu, masya Allah gitu. Terang itu. Ya itu ya kawan, yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu apa? As-saqib. As-saqib ay al-mudi'u alladhi yasqabu ad-dullama binurihi. Terus in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ya kan sekarang in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Apa hafid? Raqib. Hafidun ay raqibun minal malaikah. Raqibun minal malaikah. Karena dia makan hafid. Dinamakan hafid karena yahfadu a'malal ibad. Kenapa ya? Yahfadu a'malal ibad. Karena dia adalah menjaga amalan-amalan para hamba. Ya ini. Jadi ini yang orang-orang jangan sampai enggak menduga. Ya. Tapi banyak orang yang kalau orang-orang yang nakal, yang jahat, orang yang enggak percaya hari akhir, dia enggak menduga. Dia mereka seenaknya berbuat, padahal semua amalnya enggak ada yang hilang. Enggak ada yang hilang. Semua amalnya nggak ada yang hilang, besok pasti di suatu waktu ditampilkan, dihadirkan di hadapannya. Ya, kenapa ada hafid? Ada apa? Hafid itu apa? Raqibun minal malaikah yahfadu a'malal ibad. Ini dinamakan makanya karimnya Al-Qur'an. Al-Quran kirim, apa mulia? Apa mulia? Memberi kita tahu, ya kan? Memberi kita apa yang kita butuhkan. Ini kan menenangkan kita, menenangkan orang yang mukmin, menenangkan orang yang beramal soleh, tenang kan itu. Kenapa? Karena semua amalnya tidak ada yang bakal hilang, asalkan kita nggak mengerjakan pembatal amal, ya kan? Itu nggak akan hilang.
Semua ada yang menjaga. Yang menjaga besok suatu waktu akan dihadirkan. Dan di sini dia Ta'ala di dalam menerangkan hal ini dengan sumpah. Ya kan? Dengan was-samai wat-thariq. Kan gitu. Apa mungkin? Wah, itu menurut saya itu enggak mungkin itu. Masih gelap itu. Enggak jelas itu. Gimana kamu enggak percaya? Gelap itu akan terang dengan apa? Dengan at-thariq. Ini kok ya kan dengan at-thariq, kok dengan cahaya kan dengan at-thariq. Ya kan? Gelap itu akan terang dengan at-thariq. Kan bahasanya at-thariq toh, dengan at-thariq kan gitu. Akan terang dengan at-thariq. Ya kan itu. Karena dia adalah an-najmu as-saqib. Apa saqib al-mudhi'u alladhi yasqabu ad-dhulama binurihi. Jadi enggak gelap lagi. Terang. Juga ini amal manusia semua itu enggak ada yang hilang, akan terjaga, akan hadir. Itu jangan bilang gelap itu, enggak, terang ya kan? Terang. Terang ya kan? Itu pasti. Itu jelas itu, jelas. Enggak gelap lagi itu udah jelas. Ini ayatnya. Dan sumpahnya pun munasib, ya kan? Apa sumpahnya? Was-samai wat-thariqi, ya kan? Munasib kan gitu. Jadi orang jangan memandang itu gelap, itu enggak mungkin, itu apa? Enggak. Tapi kita katakan itu jelas, ya kan? Itu jelas. As-saqib. At-thariq, ya kan? Itu jelas. Makanya disitu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi apa ya, Ikhwah? Setiap manusia pasti ada malaikat yang menjaga amalnya. Dijaga untuk apa? Tentu dijaga untuk diberikan balasan. Untuk diberikan balasan. Kamu udah lupa mungkin, tapi sebetulnya tidak hilang. Ya kan? Kamu sing dieling ditewahi kita amale lali, dite kelingan ae. Nah, itu kita harus introspeksi, ikhwah. Jadi kita amal hati-hati karena semua amal semuanya terjaga. Semua dijaga dan semuanya bisa akan dihadirkan. Semua akan dihadirkan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena ada malaikat yang menjaga dan itu adalah isi sumpah. Itu isi sumpah dari was-samai wat-thariq. Apa sih sumpahnya? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Di setiap jiwa, kullu nafs, setiap jiwa itu ada malaikat yang menjaga amal manusia, amalnya manusia enggak ada yang enggak terjaga. Jangan malahan rapopo suwe bareng mati diurus. Jangan. Kita selesaikan sekarang. Ya kan? Kita sekarang. Kalau memang kita salah harus mau minta maaf. Ya kan? Kita minta maaf, selesaikan sekarang, jangan ben sok enek mati terus ning kono. Wih bahaya. Ora bahaya ya, kan selali wis ilang wong suwe kok matine kapan ora ngerti, rumangsamu ya. Ada malaikat yang menjaga, enggak bakal hilang. Makanya jangan kamu tunda nanti setelah mati, selesaikan sekarang. Kita harus introspeksi, muhasabah dan bertaubat dan minta maaf kepada manusia kalau kita salah kan gitu. Karena apa? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu kan kan? Iya. Ya. Besok ada setelah mati dihidup lagi ya. Pokoknya ngalami. Belum. Apa ada yang cerita?
Hah? Enggak ada sapa sing medeni meneh cerita. Ya kan itu bukan orang yang cerita kok. Apa ada orang-orang yang cerita ke kamu? Belum ada. Apa belum ada yang pengalaman? Yuk banyak, sing pengalaman banyak. Orang yang udah mati dihidupkan banyak belum? Banyak. Kok orang cerita? Enggak bisa cerita. Jangan nunggu orang cerita makanya. Karena walaupun yang berpengalaman banyak, enggak bakal ada yang bisa cerita. Oleh karenanya ambil ilmunya hendaknya dari Al-Quran. Jangan nunggu orang cerita. Gitu Pak? Itu. Jangan bikin lelucon. Siapa bilang kiamat? Siapa bilang ada kehidupan setelah kematian? Enggak ada yang cerita sampai sekarang. Ya memang enggak ada. Enggak bakalan ada yang cerita memang. Bukan karena gak ada pengalaman. Sebetulnya semua ada pengalaman. Yang mati-mati udah pengalaman semua. Udah dihidupkan. Tapi memang gak bisa ke kita cerita. Tapi cukup dari apa? Kita dari Al-Quran. Makanya Allah memberikan ilmu Al-Quran. Jangan nunggu orang cerita. Kamu salah kalau nunggu itu nanti. Gak bakal dapat. Keburu kamu meninggal dunia belum percaya, belum persiapan. Udah ngaji Al-Quran, ilmui, nanti yakin dengan itu. Ya kan? Kamu yakin dari Al-Quran bahwa kamu akan hidup setelah mati? Yakin? Dalilnya apa? Dalilnya fal yang duril insanu mimma khuliq. Ini kok lupa masa? Dalilnya kan ini yang dibahas sekarang, masa lupa? Dalilnya fal yang duril insanu mimma khuliq. Itu dalilnya. Makanya kamu harus yakin itu, yakin tahu semua amalmu terjaga, bisa akan dihadapkan kepada kamu setelah kamu dihidupkan lagi. Kapan itu? Percayalah, dalilnya ini loh, fal yang duril insanu mimma khuliq. Ya, kan gitu. Kita ada mikir ke sini, ada mikir oleh Dia Subhanahu wa taala. Jangan bilang gelap, enggak mungkin gelap, itu adalah wasama'i wat tariq an-najmus pasti terang, gamblang, jelas. Ya, masa setelah mati dihidupkan lagi? Iya. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Dalilnya apa? Fal yang duril insanu mimma khuliqa. Itu dalilnya. Jangan nunggu dalilnya apa? Diceritai orang yang pengalaman. Jangan nunggu dikasih cerita oleh orang yang memang kita akan percaya ketika ada orang yang ngasih kita cerita. Memang nggak kita pungkiri. Iya itu betul itu. Aku udah pernah ke sana ya memang. Jika ada yang cerita silahkan terima. Tapi untuk dalam hal ini kasusnya pasti nggak ada yang cerita walaupun yang berpengalaman banyak. Padahal semua berpengalaman yang udah mati itu. Tapi nggak ada yang bisa cerita. Nah, kita cukup dengan dalil Al-Quran seperti ini kata Allah kan itu. Fal yang dur al insanu mimma khuliq. Ya kan? Apa artinya fal yang dur? Hendaklah manusia melihat. Melihat apa? Mimma khuliq. Mimma khuliqa. Ya. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk melihat, untuk merenungkan, memperhatikan. Gimana Mahfud? Udah belum kamu kerjakan perintah ini? Udah belum Mahfud? Belum. Kamu belum memperhatikan penciptaan diri kamu. Nah, perhatikan ini perintah Allah wajib ini. Perintah, ya kan? Ini perintah dari Ta'ala, wajib semua kita menunaikan perintah Allah, semua manusia perintah oleh apa? Memperhatikan mimma khuliq. Mimma itu apa mimma itu? Mimma itu huruf jar min. Huruf jar min dengan
Ma apa itu? Ma syarat, apa ma istifham, apa ma mausul, apa ma nafi, apa ma masdariyah, ma apa? Ma istifham. Ma istifham. Apa alamatnya? Apa cirinya? Itu bukan ma mausul, itu bukan masyarat, itu bukan ma yang lain, kok itu ma istifham. Apa cirinya di situ? Cirinya apa? Alifnya dibuang. Apa cirinya? Alifnya dibuang karena kemasukan huruf jar. Alifnya dibuang karena kemasukan huruf jar. Seperti amma yatasaalun. Amma. Itu juga manya ma apa? Istifham dibuang alifnya karena kemasukan huruf jar apa? An ma. Di amma. Ya kan gitu, amma. Itu makanya namanya pendek, itu dibuang alifnya. Itu ma istifham, dibuang alifnya ketika kemasukan huruf jar. Kalau namanya ma istifham, ya kan? Itu ma istifham, dibuang alifnya. Mimma khuliqa. Apa artinya? Dari apakah dirinya diciptakan. Tehwa. Jadi kita semua harus melihat. Itu Gil. Kamu anak ganteng ya? Anak ganteng. Gigimu berapa? Gigimu berapa? Gak dihitung toh. 30 berapa gigimu? Tahu gitu 32 gitu nggak ngitung. 32. Kamu gimana bikin gigi? Kamu gimana bikin gigi gimana? Kamu gimana bikin gigi gimana? Bikin gigi gimana? Bikinnya? Gak bisa. Loh, kan harus gede sampean, harus umur pirang tahun kayak gigi. Kalau kecil kan gak ada giginya, terus gigi susu ya toh. Nah itu perhatikan kamu dari apa diciptakan, ya kan? Dari apa diciptakan, perhatikan, hei manusia semua, kan itu perhatikan. Itu yang Allah perintahkan untuk memahamkan manusia, jangan nunggu orang cerita dari pengalamannya dihidupkan setelah mati. Cukup kau perhatikan dirimu saja, bagaimana dirimu diciptakan, itu loh, cukup begitu. Kalau kamu itu diciptakan oleh dirimu sendiri, ya bukan bukti kamu setelah mati akan dihidupkan lagi. Seandainya kamu menciptakan dirimu sendiri, tapi kan enggak. Wong jadimu gigi wae rasa gawe kok awakmu apa meneh. Iya toh? Untune lengkap ngono nek wis lara ompong ya ompong. Enggak ada giginya lagi. Wis tuwa kudune kan iso apa ya? Kudune pinter ya. Nek ya ternyata rasa kayak untu gitu. Berarti rasa gawe pancen kan itu kan. Enggak bisa bikin kan gitu. Nah, itu perhatikan ya kan? Itu perhatikan. Fal yang duril insanu mimma. Itu perhatikan penciptaan diri kita itu. Pemenang si Ahmad itu, kok isone di bojo iki lho ya. Piye kesen di bojo iki? Kita karo bojone ya cocok ini mesra katene ya. Kok iso jodoh iku ceritane piye coba iki si Ahmad itu? Bisa gitu. Dia itu dibikin dari apa toh? Dibikinnya tuh.
Kamu dari apa Mat dibikinnya Mat? Kok bisa gede terus iso nglamar ditompo terus ya kok ya jodoh gitu loh. Kamu dibuat dari apa? Kok bisa kayak gitu itu loh. Rahasianya apa kamu itu kayak gitu itu? Terus semua kan diperhatikan itu bukti-bukti sangat mudah kita setelah mati dihidupkan lagi karena apa? Karena aku nggak apa-apa tapi memang dibuat seperti ini kan itu kan. Jadi yang membuat saya pasti mudah menghidupkan saya lagi setelah suatu waktu meninggal dunia. Ya kan Mat? Iya. Kamu diciptakan Mat, diciptakan. Terus diurusi atau enggak diurusi kamu sama Tuhan, sama Allah? Kamu diurusi sama Tuhan? Atau enggak diurusi udah diciptakan terus dibiarkan itu atau diurusi terus? Buktinya apa? Apa? Buktinya kamu aja gampang buktikan dirimu aja sendiri banyak buktinya itu. Oh diurusin enggak dari aku kamu aja ya ini buktinya fal yang dulu insanu mimma khuliq itu aja. Itu buktinya. Iya kan? Iya Gil. Kukumu ndi Gil kukumu? Kok tambah dawa iki ta Gil carane resepnya ta Gil? Kukumu kok tambah panjang itu resepnya apa Gil? Loh, diurusi oleh Allah itu. Kalau enggak malah bisa tambah panjang. Kamu yang ngetokne wae itu. Kamu biarkan kok tambah dawa tiap hari ya. Ya kuku dalam kuku lho, kok tambah dawa. Iki kok ngendi asale ya? Kene kan gak ono kuku nih kene. Lho, kene ora ono, kene kok tambah dawa nih kene. Ongdur, oh lihat, ya kan? Lihat itu. Lihat dari mana diciptakan itu, lihat. Jadi apa diciptakan? Mimma indafik diciptakan itu, jadi kayak gitu bayangkan. Itu semua khuliqa min ma indafik. Ikhwah. Diciptakan mimma indafik. Diciptakan dari air. Dari air. Sampai nek masak bahane banyu tok dadi apa Rip? Hah? Ya pasti air. Ada dadi apa-apa. Nah, ini kok dia ta'ala loh. Dari air setetes ora sat jadi kowe bayangkan loh. Itu pikiran gitu loh. Fal yang dur itu gitu loh. Lihatlah gitu loh. Bikin kamu cuma dari air sing setetes ning dadi lho. Kono ganteng iku jayan ya sampeyan. Tekan saiki iki iso guyang-guyu gitu. Itu ungdur. Lihatlah ya manusia, ya kan? Lihatlah ya manusia semua. Perhatikan dirimu sendiri aja. Penciptaan dirimu itu lihatlah. Itu kamu hanya mimma indafik kamu diciptakan. Jadi kamu semua itu. Saka banyu di mata loro lho, iso di mata loro. Sing meh mata dadi loro terus padha kiwa tengen bayangno. Terus matane indah banget kok iso ana irenge, ana putih komplit. Terus iso nyawang lho. Lah gitu. Kruko banyu itu. Lihatlah ungdur itu kan itu, lihatlah gitu. Renungkanlah. Cemalah bangga aku astagfirullah. Kowe iki iso ngopo rumasamu aku. Mas Arif Ustaz. Malah Mas Arif Ustaz. Wih, Masya Allah. Kamu maunya bayar piro? Saya ngomong Mas Arif itu. Iya saya juga terkesan kok cah saiki kaya ngono ya ngono. Saya udah ngomong bangga, saya Ustaz dari ini. Itu mimma indah ini. Jadi seperti itu ya wah. Khuliqa mimma indah dari suatu air saja.
sedikit air, dari suatu air, dari sedikit air saja yang memancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang itu air yakhruju keluar dari antara asulbi wat taraib. Apa asulbi? Idhamu dhuhri, tulang-tulang punggung. Wat taraib idhamus sodri, tulang-tulang dada. Dari situ sumbernya air, dari situ. Cukup dari antara tulang dada dan tulang punggung. Ratu kurep aire cukup yakhruju min bainis sulbi wat taraibi juga. Enggak beli banyak, enggak mahal ya. Enggak beli kok sok mahal. Siapa yang jualan? Itu juga Masya Allah ya kan. Jadi di mana mahalnya kan gitu kan. Tapi ternyata jadi manusia. Jadi manusia ikhwah, jadi manusia gitu. Nah oleh karena itu dengan fakta-fakta itu, kalau kau memandang itu semua hai manusia, maka kesimpulannya apa? Enggak perlu penunggu orang cerita yang berpengalaman, kamu harus yakin apa? Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah itu kita tidak berpikir begitu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Apa innahu? Sesungguhnya yang menciptakan kamu dari setetes air seperti itu, jadi kamu seperti ini, ala raj'ihi laqadir, atas apa raj'ihi? Mengembalikan kamu kembali. I'adatuhu lil hayati ba'da mauti. Mengembalikan untuk hidup setelah mati, laqadir, dia pasti mampu. Jangan bilang gelap. Jangan bilang enggak mungkin. Jangan bilang bagaimana bisa. Itu pasti mudah. Dalilnya apa? Pasti mudah. Dalilnya ungdur mimma khuliq. Ya kan gitu kan? Ungdur mimma khuliq. Fal yang unduril insanu mimma khuliq. Lihatlah dari apa dirimu diciptakan. Itu aja dalil itu dalilnya itu. Dari apa? Nah gitu. Oh jelas dari seperti itu kok jadi seperti ini, maka berarti besok pasti dia mampu menghidupkan aku lagi sebagaimana bisa menciptakan aku pertama kali hanya mimma'in dafiq. Kan gitu. Itu aja jadi kan gitu. Angel apa enggak kowe coba? Angel apa, Dik? Baik kowe. Angel apa? Ya angel banget ana sing iso selain Allah, ya kan? Enggak ada yang bisa selain Allah, berarti susah sekali. Tapi bagi Allah mudah sekali, cukup mimain dafiq. Jadi kamu dengan dirimu dan panca indramu, kok senduwe panca indra barang, kok banyu ya kok. Ya kan? Kok punya juga anggota badan lahir dan batin ya toh kan gitu. Kok iso punya kekuatan iso ngene-ngene iki piye coba tanganmu. Iso ngene-ngene yo. Iso ngene-ngene iki piye? Sing memulang piye tanganmu sing ngene-ngene iki? Sing memulang piye? Sing munyek laki nang ndi tanganmu sing munyek laki? Kok iso ngene-ngene dajimu? Kok bisa kenapa Dek? Kok bisa Dek? Nah, itulah hebatnya Sang Pencipta yang mendidik tangan kita, yang mendidik namanya otot urat saraf. Dia yang mendidik sehingga bisa bergerak kayak gini. Kamu orang didik kan? Ojo aku beneran gini, mendina aku kan gini terus olahraga. Itu lihatlah ya, itu lihat fal yang dur, itu dalilnya itu fal yang dur. Jadi kalau jangan sampai ngopo bahas amal manusia dicatat oleh malaikat, dijaga, nggak ada yang lenyap. Nah untuk apa? Bahas
Ya itu ada karena akan dihidupkan lagi. Apa iya karena lihat dirimu sendiri diciptakan. Pasti kamu akan dihidupkan lagi setelah mati. Buktinya dirimu sendiri aja kan gitu. Jangan bikin alasan yang sok hebat tapi nggak hebat. Dorong nek wong cerita jangan gitu. Ya kan gitu. Tapi fakta loh itu fakta. Orang-orang yang nggak mau percaya. Dalilnya apa? Belum ada yang berpengalaman di antara kita. Kan gitu. Iyalah, semuanya berpengalaman. Di antara kita orang mati, kalau pengalaman. Itu. Kalau udah mati pun nggak bisa cerita. Makanya cukup dari ngaji Al-Quran. Makanya Allah kasih kita keterangan dari kitab sucinya itu. Kan gitu. Ya, gitu ya, Wah. Innahu ala rajaihi laqadir. Ya. Sesungguhnya Allah sang pencipta pasti mampu menghidupkan kembali hidup setelah mati. Karena dia menciptakan manusia dari itu. Ya kan dari itu jadi kita semua ini. Itu ilmu yang kita diberi ilmu oleh Al-Quran itu cara berpikir yang benar itu begitu itu. Jadi berpikirnya melihat penciptaan diri kita. Itu yang dilihat, penciptaan diri manusia masing-masing. Jadi kita juga itu yang kita pikirkan, juga itu kita ajarkan kepada manusia supaya itu yang mereka pandang ya. Itu yang mereka lihat. Supaya bisa apa? Beriman. Bisa benar, bisa jujur, bisa mengakui sang pencipta. Ya. Terus Allah memberikan keterangan lagi, lah kapan itu dihidupkan lagi? Nah, kapannya itu perhatikan coba, kapan ikhwan? Yauma tublas sarair. Hidupnya adalah yauma, pada suatu hari. Kapan? Yang di hari itu tubla as-sarair. Apa tubla? Tukshafu. Disingkap. Baru diberitakan. Diberitakan. Apa yang disingkap? Apa yang diberitakan? As-sarair. Apa sarair? Jam'u sarirah. Apa sarirah? Ma'usirra fil qulub. Apa saja yang disembunyikan dalam hati. Apalagi yang diucapkan oleh lisan. Apalagi yang dipenerangi dengan apa? Afid dipenerangi dengan mata mandeng. Itu jelas akan ditubla, akan diberitakan karena sampai as-sarair itu diberitakan. Apa sarair? Apa yang dirahasiakan. Jangan sampai tangan mengisyaratkan, jangan sampai lisan keterucut mengucapkan, misalnya apa? Keceplosan ya, keceplosan. Jangan sampai keceplosan kan itu kan, itu. Itu pun dirahasiakan dalam hati loh. Berarti belum ada yang ngerti dari manusia. Itu pun apa? Tubla. Bayangkan. Nek wis dilakoni jelas. Wah kayak giri nyawang kok, giri sing cerita mesti kowe muni cerita kan itu. Kayak nyawang kowe kan gitu. Itu ketika diucapkan, dikerjakan kan gitu. Ini ndak usirra fil qulub. Usirra fil qulub. Itu pun tubla. Tukshafu wa tukhbaru. Tukshafu wa tukhbaru. Disingkap dan diberitakan. Apa saja yang sarair, sarirah, apa saja yang disembunyikan di dalam
hati. Apalagi kau mendolimi orang dengan tanganmu, dengan kakimu, dengan lesanmu, ya kan gitu. Itu akan jelas akan tubla, ya kan? Nah, itu kalau kita ingin tahu kapannya, itu nanti dihidupkannya manusia kembali hari itu. Jadi nggak perlu Jumat, Senin, Ahad, nggak perlu. Yang penting adalah yauma 12 sarair, ya kan? 12 sarair. 12 sarair. Kemudian yang membuat kita manusia semua harus takut, juga ada persiapan, harus punya bekal yang sebanyak-banyaknya. Sudah akan dihidupkan lagi dan semua asarair disingkap dan dalam keadaan fama lahu min quwwah. Apa ikhwah? Fama lahu min quwwah, dan manusia itu sendiri lama lahu min, apa itu? Apa manafi, tidak memiliki, malahu, tidak memiliki, mingkuah, nggak memiliki satupun kekuatan. Sudah semua disingkap, semua diberitakan, dan nggak punya kekuatan untuk mengatasi. Gimana? Yo, jaluk tulung no. Wala nasir, juga nggak ada sing nolong loh gitu. Dari pribadi wis ra ndedaya, dari luar nggak ada yang menolong. Mau apa lagi kita lo gitu? Ya udah, sekarang kita harus membekali diri dengan bekal yang benar. Apa bekal yang benar itu? Iman dan amal soleh. Itu bekal yang benar. Udah, itu yang menolong kita, iman dan amal soleh. Dan yakinlah itu akan menolong kamu, nggak mungkin hilang. Karena apa? Ada hafid, in kullu nafsin lama alaiha hafid, kan gitu. Ya ikhwah, mungkin ini kita bahas sampai sini ya. Sampai fama lahu min quwwati wala nasir. Nah, ya ikhwah, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Ya, i'rabnya tuksyafu. Oh, tuktasyafu berarti tuktasyafu. Tuktasyafu. Ya. Tabaru juga sama. Bisa berarti tabaru sama berarti. Lah yo aku zaman cek nom kai so nyawang lho, saiki malah so nyawang wis tuwa yo. Malah ono pengalaman biyen yo. Pengalaman nyawang yo mah saiki malah ra iso iki. Tak era ketok. Berarti dulu melihatnya bukan karena saya, berarti ya. Lah iya, bukan karena saya, berarti bukan saiki malah ra iso iki to, malah kita itu. Iya, tuktasyafu wa tukhtabaru ya begitu ya. Tuktasyafu wa tukhtabaru betul ya. Syukron. Pak Eko Prasetyo ya. Tuktasyafu wa tukhtabaru. Ya gitu. Udah enggak gitu nampak. Itu subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.